Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini bisa berjumpa lagi kita dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kemarin pasca PTS, kita telah membahas tentang soal PTS. Kali ini kita akan belajar menuju bab selanjutnya, yaitu tentang surah Al-Fil. Insyaallah anak-anakku semuanya sudah tahu ya surah Al-Fil, dan semuanya juga sudah hafal bagaimana bunyi surah Al-Fil. Oke anak-anak, insyaallah nanti kita akan membahas bersama-sama tentang isi kandungan surah Al-Fil. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang isi kandungan surah Al-Fil, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama surah Al-Fil. Sudah siap ya semuanya? Yuk, di sini Pak Guru sudah membuka surah Al-Fil. Bersama-sama kita baca. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi bunyi surah Al-Fil. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama arti dari surah Al-Fil. Yuk, sama-sama kita baca ya anak-anak. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, itu tadi arti dari surah Al-Fil. Sekarang kita akan membahas isi kandungan surah Al-Fil. Yang pertama, surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Fil juga terdiri dari 5 ayat. Nama surah Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya gajah. Surah Al-Fil termasuk kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, surah Al-Fil menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kelahiran Nabi itu dikenal dengan tahun gajah. Ya anak-anak, jadi Rasulullah SAW itu lahir bertepatan pada peristiwa penyerangan
Raja Abraha beserta pasukan gajah kepada Ka'bah. Jadi ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah, disitulah terjadinya peristiwa besar juga, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi berbarengannya anak-anak seperti itu. Selanjutnya, pada saat itu Raja Abraha berniat menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Raja Abraha merasa iri terhadap Ka'bah yang banyak dikunjungi orang. Sementara Raja Abraha mempunyai gereja yang megah, tetapi tak banyak dikunjungi oleh orang. Hal itulah yang membuat Raja Abraha beserta bala tentaranya menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan gajah. Jadi anak-anak, kenapa kok Raja Abraha menyerang Ka'bah? Karena Raja Abraha ini merasa iri terhadap Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Bahkan dari berbagai kota, Ka'bah itu selalu dipenuhi dan dikunjungi. Untuk apa anak-anak? Untuk beribadah di Ka'bah. Hal itulah yang membuat Raja Abraha iri. Karena pada saat itu Raja Abraha adalah seorang raja yang besar, maka dia berani untuk menentang. Bahkan dia ingin menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya, akan tetapi usaha yang dilakukan Raja Abraha gagal untuk menghancurkan Ka'bah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bala tentaranya untuk menghancurkan Raja Abraha beserta pasukannya, yaitu burung ababil yang membawa batu panas dari neraka, sehingga Raja Abraha binasa sebelum sampai ke Ka'bah. Nah, ternyata anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kota Mekah, khususnya Ka'bah. Karena apa? Karena Ka'bah merupakan tempat ibadahnya atau kiblat daripada orang-orang muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentaranya berupa burung. Tahukah anak-anak, burung ababil adalah burung yang kecil, akan tetapi mereka membawa batu yang sangat panas yang diambil dari neraka, sehingga ketika dijatuhkan batu itu kepada para tentara Raja Abraha, maka binasalah mereka. Tidak ada yang tersisa, semuanya mati karena dilempar oleh burung-burung ababil. Seperti itu anak-anak. Insya Allah semuanya paham ya dari cerita ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini adalah isi pokok ya, atau intisari dari surah Al-Fil. Yang pertama adalah kegagalan pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang bertujuan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Kemudian yang kedua, kegagalan mereka disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu panas yang dibawa dari neraka, kemudian melempari mereka, sehingga pasukan gajah mati, diibaratkan seperti
daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian yang ketiga, peristiwa penyerangan pasukan bergajah menandai tahun kelahiran Rasulullah SAW, yaitu dengan sebutan apa? Tahun gajah. Seperti itu anak-anak, isi kandungan dari surah Al-Fil. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Jangan sampai kita seperti Raja Abraha yang di dalamnya atau hatinya itu terdapat rasa iri dan dengki, sehingga membuat celaka dirinya sendiri. Karena apa? Karena hatinya telah kotor akibat dari perbuatan iri tersebut. Oke anak-anak, seperti itu ya. Insya Allah semuanya paham ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Guru via WhatsApp. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Silakan anak-anak, setelah ini anak-anakku semuanya mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru buat ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan, cukup melalui foto saja, kemudian dikirim kepada Pak Guru melalui WhatsApp. Dan jangan lupa disertakan juga nama, nomor absen, dan kelas. Oke anak-anak, sekian ya kita belajar tentang surah Al-Fil hari ini. Semoga semuanya paham dan semuanya bisa mengambil hikmah dan ibrah dari cerita yang ada di dalam surah Al-Fil. Sekian ya anak-anak. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.